Sahabat, kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini, saya yakin, mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah SWT. Siapa wanita mulia tersebut? Dialah Siti Masjito, yang hidup pada zaman Firaun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anak-anaknya Firaun. Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Firaun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masjito. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masjito sedang menyisir rambut putri Firaun, tiba-tiba sisir itu terjatuh, seketika Siti Masjito mengucap astagfirullah. Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masjito yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masjito itu, umpat Firaun. Panggil Masjito kemari, perintah Firaun pada pengawalnya. Masjito datang menghadap Firaun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masjito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Firaun pada Masjito dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masjito mantap. Kamu tahu akibatnya, kamu sekeluarga akan saya bunuh. Bentak Firaun, telunjuknya mengarah pada Siti Masjito. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masjito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masjito yang tetap teguh memegang keimanannya, Firaun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masjito kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Firaun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masjito telah berkumpul, Firaun memulai pengadilannya. Masjito, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Firaun, Siti Masjito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masjito, Allah pasti menyertaimu, sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu, terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masjito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh, istiqomah, keimanannya. Ketika Siti Masjito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah, kisah seorang wanita solihah bernama Siti Masjito, yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu? Jibril, tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masjito, jawab Jibril.